lagi di MMA, mertua menantu. Akur dong. Wah, luar biasa, kita kedatangan yang cantik, yang ganteng, luar yang biasa spesial sekali. dan baru fresh banget. Fresh sekali mereka ini. Baru beberapa minggu mereka menjadi Abang dan Empok Bekasi. 2023. Wow, 2023 itu harus Jangan di-notes. Luar biasa. Nah, mari mulai diperkenalkan, namanya siapa, umur berapa, ya? Oke. Kita pengen tahu nih, bagaimana nih pengalaman kalian. Baik. Perkenalkan, nama aku Kevin Brema. Aku 18 tahun. Wow. Baru tahun ini 18 tahun. Ya. Berarti masih SMA? Kebetulan tahun ini baru lulus. Baru jadi Termasuk cepet juga ya. dan keterima tahun ini. Sekolah udah keterima di universitas? Puji Tuhan udah. Di mana? Di salah satu universitas di Surabaya. Wow. Ya. Wah, pindah nih ya. Iya. Jauh Jadi nih. pindah Jauh abang dari dong Bekasi nanti. loh. Iya, iya. Ya, abangnya pindah nih Abang ya. Bekasi jadi pindah ke Surabaya nanti. Nah, Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. sekarang si ini empoknya nih ya, yang luar biasa. Dari mana ini, umur berapa? Baik, perkenalkan saya Empo Meike, saya berusia 24 tahun. Saat ini saya berdomisili di Kota Bekasi dan berkuliah juga di Kota Bekasi. Ini asli nih ya. Asli, nggak pindah nanti. Jadi gimana nih, kan pasti banyak empok ibu-ibu anak yang pengen anaknya ikut, dan bagaimana untuk memotivasi. Tapi juga mungkin yang nonton pasti banyak remaja yang pengen nih ikut ajang-ajang seperti ini. Nah, coba diceritakan mulai dari awal, apa motivasinya, terus kemudian gimana sih Kok bisa buat join bisa dengan ini? ikut jadi dan buat bisa mewakili Bekasi. Abang Kevin dulu. dulu. Abang. Oke. Jadi sebenarnya kalau motivasi tuh awalnya nggak nyangka ya bisa ikut acara seperti ini karena notabene juga aku baru lulus SMA banget dan aku sebenarnya nggak tahu nih tentang kompetisi seperti ini, tapi awalnya sih karena kebetulan udah tes untuk masuk PTN salah satu universitas, jadinya masih nunggu kan, jadinya masih banyak waktu luang dan kebetulan kenal dengan salah satu orang yang menawarkan kegiatan ini, jadinya kenapa enggak gitu kan untuk ngisi waktu luang dengan hal baru, dan itu sebenarnya motivasinya. Tapi seiring berjalannya waktu sebenarnya diperbaikin sih motivasinya, bukan cuma cari hal baru tapi ngerti kalau misalnya jadi abang itu tuh harus gimana, visinya tuh harus apa, bukan cuma sekedar hal baru tapi ngerti juga Kota Bekasi itu gimana gitu sih. Luar biasa, usia 18 loh ya. Dan pasti nggak nyangka banget ya, Nggak nyangka. tiba-tiba juara ya. Terus kriteria waktu mau masuk tuh apa aja? Apakah harus ada 1, 2, 3 hal yang ditentukan atau bagaimana? Atau semua boleh ikut? Ya, Empok boleh jawab. Tapi tentunya- juga jawab dulu nih, kalau dari Empok apa ya? Ya, kalau aku sendiri awalnya mungkin motivasinya kurang lebih sama dengan Abang Kevin. Cuman memang kalau aku itu didahului dari di kampus aku, itu aku sudah menjadi putri kampus. Sehingga ada dorongan dari tim support putri kampus untuk ayo lanjutkan lagi di tingkat yang lebih tinggi, waktu itu di tingkat kota di Abang Po Kota Bekasi. Nah, jadi awalnya dari situ sih. Terus terdorong untuk ikut dan ya berkomitmen untuk menyelesaikan hingga alhamdulillahnya mendapatkan predikat wakil 1. Asik, katanya tapi memang cantik banget. Terima kasih. Iya. Terus tadi ditanya nih, Kriterianya. caranya gimana? Kriterianya apa? Apa semua bisa atau harus ada misalnya nih pendek, gemuk, boleh nggak gitu ya misalnya. Nah, ya. Ya, mungkin bagi teman-teman yang di rumah yang akan ingin mengikuti Abang Po Kota Bekasi, itu boleh banget. Syaratnya itu sebenarnya nggak terlalu berat ya Abang Kevin. Iya. Yang penting masih sebagai warga Kota Bekasi tentunya dengan jangkauan usia itu 17 sampai dengan 25 tahun. Jadi udah mepet ya? Iya, sudah usia hampir akhir ya. Hampir akhir gitu ya. Iya. Dan juga tentunya sudah lulus SMA terlebih dahulu. Nggak boleh kalau Karena ada lagi. batas usia 17 ya. Kalau misalnya itu ya, misalnya apa itu di bawah 17 tapi udah lulus SMA, nggak boleh juga? Boleh. Kebetulan Abang Po Kota Bekasi juga memiliki ajang lain yaitu Putra Putri Kartini, yang itu juga diwadahi oleh Abang Po Kota Bekasi dan pemerintah juga. umur yang lebih muda. Iya, betul. Dan itu dipersiapkan untuk adik-adik yang lebih muda gitu. Dan nantinya sama-sama untuk memotivasi dan menginspirasi generasi muda, khususnya warga Kota Bekasi untuk memajukan pariwisata Kota Bekasi. Syaratnya tadi kan cuma usia ya, terus kemudian apa tuh, nah
syarat yang lain nih selain usia nih dan warga Bekasi apa nih? Kalau dari fisik sih sebenarnya nggak terlalu ada ya Bang Kevin ya. Iya, nggak Oh ada. tingginya nggak harus. Untuk Untuk tinggi kriteria tinggi sebenarnya ada. Untuk jangkauan empoknya berapa, Empok? kalau penasaran boleh kepoin IG kami di Abang Po Kota Bekasi. Oke. Di situ Sekalian kalau mau boleh. daftar. Komplit ya. Komplit Soalnya informasi situ. saudara saya Putri Indonesia dan itu tingginya katanya 167. Betul. Iya, kalau tingkat nasional memang tingginya agak harus mumpuni ya. Iya. Begitu memang. Tapi kalau Yang untuk pria Abang juga Empo, lumayan harus di atas 170 katanya. Iya. betul. Tapi 175 kalau untuk malah. Abang Empo, kita untuk fisik masih menyesuaikan sih. Nanti bisa juga diklik aja, dicari di search di Instagram @abangpo Kota Bekasi. Situ informasinya lengkap banget Kak. Untuk syaratnya, terus ketika kita masih bekerja atau kita masih kuliah apakah boleh atau tidaknya itu di situ informasinya lengkap banget. Asik. Gitu. Luar biasa nih. Nah, pengalaman apa nih yang paling berat ya, bukan yang paling ringan loh dan paling menyenangkan. Paling berat nih pada waktu mengalami ataupun masuk dari proses penilaian ya dari Abang dan Pok Bekasi. Mungkin boleh dari Kevin. Oke, dari aku kalau sebenarnya tuh kalau dari inti dari ajang kompetisi Abang Po tuh sebenarnya menurut aku karantina. Karena ya kami tuh karantina sekitar kurang lebih sebulan. Itu Mulai tidak dari nggak boleh bawa handphone atau sama sekali nggak boleh keluar. Kita tuh karantina itu pulang pergi. Oh, Karena oke. mengingat juga masih ada yang kerja juga, habis itu juga masih ada kegiatan lain. Kami tuh pulang pergi, kegiatan kami tuh di pendopo Wali Kota Bekasi di sana. Itu tuh biasanya kami mulai kalau misalnya weekdays itu dari jam 3 kami mulai dari jam 3 sore. Kalau misalnya weekend kami dari pagi, biasanya dari jam 7. Ya. Sebenarnya tuh kenapa jadi tantangan berat? Karena aku kan masih notabene anak SMA baru lulus banget nih. Jadinya teenager gimana sih maunya ngelakuin apa yang kita inginin aja Apalagi gitu baru kan. lulus, Ya, gitu ya. apalagi baru lulus maunya ya maksudnya feel free aja apa yang pengen aku lakuin ya aku lakuin gitu kan. Tapi selama karantina ini diajar kalau misalnya karena aku udah berkomitmen dan juga ambil sesuatu hal yang harus aku pertanggungjawabin, jadi aku harus kesampingin dulu nih harus hal yang aku ingin lakukan sama hal yang aku harus lakukan gitu. Tapi berat gak di situ misalnya mesti push up atau Jaga olahraga makan. fisik atau belajar apa gitu, berat nggak sebenarnya? Untuk fisik tuh untuk push up seperti itu sebenarnya kami nggak ada ya karena tujuan kami kan di sini ada namanya itu bukan push up tapi kalau kami namanya tuh kuda-kuda di mana kalau kami kan emang secara duta pariwisata harus badan tuh harus istilahnya good looking gitu kan Iya, ya harus betul. tegap gitu. Jadinya emang ada metode pelatihan namanya kalau cewek itu namanya menda, ada posisi menda dan cowok itu kuda-kuda dan itu emang tujuannya itu bukan lebih ke fisik tapi gimana kita bisa memposturin tubuh kita supaya lebih tegap lagi gitu. Dan hal itu juga sangat berguna bagi kita ketika kita menampilkan tarian atau nandak. Iya. Karena kan memang Abang Po Kota Bekasi itu kan kita kan diwajibkan untuk bisa nari ya Ibu ya. Jadi sehingga dasar dari kuda-kuda dan Harus nih semua bisa nari. betul harus bisa nih apalagi Nanti tarian Kota boleh Bekasi. pelajari dikit ya. Pengen tahu nih tarian Bekasi. Saya bahkan nggak tahu. Jadi ada ya khusus tarian Bekasi. Kebetulan kalau tarian Bekasi itu ada khususnya. Cuman untuk kami baru belajar tarian yang kreasikan gitu secara modern. Ya, yang penting tapi khas Bekasi kan sebenarnya walaupun dikreasikan. Dasar-dasarnya sih ada. Dasarnya ada. Kita baru tahu Karena nih kalau ya. nggak ditampilkan sebenarnya juga kita nggak mungkin bahkan nggak tahu ya kalau bahwa Kota Bekasi ini punya tarian, bahwa Abang dan Empo ini harus bisa menari gitu ya. Itu juga salah satu esensi yang harus ya ternyata ya. Iya, nah coba deh sekarang mulai dari tarian dulu ya, boleh deh Boleh nggak? peragain di Dikit sini. aja. Nah, kita boleh Oke, pengen boleh. lihat nih. Mau yang- Silakan tariannya berpasangan atau sendiri-sendiri nih. Kebetulan tuh karena ini kan tariannya nandak ya. Iya. Jadi nandak tuh emang tarian berpasangan. Oke. Jadi- Wah, itu bagus banget, keren Emang banget. kita kebetulan harus. Kameranya sudah Bagian. siap. Dari yang Oke, di sini. ini terus muter. Yang pose terakhir. Oke, wah ini Iya. iya. Mundur dikit. Mundur berarti. Mundur dikit. Karpetnya diinjek nggak Diinjek apa-apa. aja, Hati-hati ya. Dari Mari Berkarya. Berarti yang mana?
Mari berkarya. Oke, kita bantu nyanyi, kita bantu nyanyi. Oke. 7, 8. Mari berkarya. Lampu lagu Keren. dan tari. Layar perak panggung gerak adalah tempat kita insan dunia. Ekspresikan diri. Jadi apal ya kalian ya? Sedikit ada salahnya tadi sebenarnya. Tapi Cuman kurang karena- lebih seperti itu. Karena kebetulan emang bajunya bukan yang ini sih Iya. buat hari. Karena kita Karena biasanya ini kalau baju misalnya resmi. Dia lebih iya, rapet ini gitu ya. untuk acara Lebih resmi. sepa. Ini untuk acara resmi. Jadi baju tuh baju aja ada aturannya ya. Ya, sebenarnya Ada ada. buat nari beda, Ya. buat sehari-hari beda, sama ini buat resmi. Buat resmi. Seperti itu. Terima kasih buat banyak pengetahuan baru nih yang saya baru tahu. Jadi ini khas baju Bekasi. Betul, Betul. ini merupakan baju kebesaran Empok dan Abang Kota Bekasi, di mana kami menggunakan encim kebesaran dan juga kain batik pucuk rebung. Ya, kain Ada batik. filosofinya Sofinya nih, apa itu batiknya? Ya, tentunya. Kalau untuk pucuk rebung ini merupakan lambang keseimbangan antara Antara kita manusia dengan ciptaan Tuhan lainnya, entah itu makhluk hidup Ya, lainnya, dan juga kita sesama manusia, dan juga sama Tuhan. Jadi ada 3 aspek gitu. Wow. Sampai batik aja filosofinya Iya. tinggi ya. Kita baru mengerti nih. Sedangkan kalau ininya encimnya ini ya, kebaya encimnya beda nggak sama kebaya encim yang sering kali kita denger ya di Jakarta dan sebagainya, atau ada khas Bekasi juga? Iya, kalau untuk bentuk encimnya mungkin sama ya. Cuman untuk Kota Bekasi sendiri memang dengan Jakarta itu berbeda kebudayaan Betawinya. Karena Kota Bekasi itu menganut Betawi Ora. Sedangkan kalau ibaratnya Jakarta itu Betawi asli. Gitu. Karena kan kita Kota Bekasi ini kan campuran ya. Iya. Gitu. Jadi kita lebih kesederhanaan, keramah tamahan gitu. Jadi kita melambangkan lebih keramah tamahnya sih, kesederhanaan itu sendiri. Kalau itunya juga beda sama Jakarta atau sama? Ada kesamaan Jasnya. sebenarnya, tapi kalau misalnya kita tuh hal yang paling menarik tuh dari benggolnya sih sebenarnya. Ini tuh namanya benggolan. Kalau misalnya teman-teman sering lihat tuh di Jakarta lebih sering menggunakan yang Kuku macan. Kayak bros motif gitu kuku ya. macan. Ya, ujungnya. Kalau kita kan koin ya, kalau Kota Bekasi. Sebenarnya sih ada filosofi tersendiri karena kita balik lagi, kita kan Bekasi Ora ya, Betawi Ora. Jadinya kalau misalnya di Jakarta tuh koin tuh sebenarnya koin emas tuh udah hal yang Biasa. wajar, biasa gitu. Pada zamannya. Pada zaman dulu. Makanya mereka memakai kuku macan. Sedangkan kita Bekasi pinggiran, koin emas aja tuh sebenarnya udah hal yang sudah berharga banget mewah gitu, banget. mewah banget. Makanya Kota Bekasi melambangkan kesederhanaan juga bagi kami tuh koin emas tuh udah menjadi suatu yang wah gitu lah istilahnya gitu. Bagus. Tapi keren banget. Keren banget. Luar biasa. Nah, tadi balik nih ya. Karena kalau dari Kevin yang paling berat nih waktu karantina. Kalau dari Mpok Meke-nya apa ini yang paling berat? Kurang lebihnya sama sih Ibu. Aku juga mungkin selama proses karantinanya pasti ada aja ya hal-hal yang mungkin dirasa berat gitu. Karena nggak mungkin dalam proses belajar itu kita lempeng-lempeng aja, pasti ada juga hambatannya. Karena kalau aku sendiri karena kondisi fisik mungkin seorang empo kan lebih ringkih ya. Dan memang kita kan kalau untuk karantina dari jam 3 sore itu aku tuh setelah pulang magang. Jadi setelah dari pagi tuh sudah beraktivitas, lanjut Full sekali. iya, lanjut kegiatan karantina hingga jam 10 malam gitu. Sehingga Setiap hari? Iya, setiap hari. Makanya Sempat kita sakit gak? itu dia, itu tantangannya sih. Cuman memang di Abang Empo kebetulan kita ini diwajibkan untuk selalu membawa bekal makan 4 sehat 5 sempurna. Bawa sendiri? Jadi kita dibagi per kelompok sih Ibu. Jadi ada yang tim nasi, karbo gitu ya, ada tim protein, sayuran, susu, madu. Bikin sendiri? Iya, itu jadi kita berbareng-bareng gitu, dibagi per kelompok. Ya, karena kita kan ada 27 finalis totalnya. Jadi kita dibagi untuk siapa yang bawa nasi hari ini, siapa yang bawa protein, siapa yang bawa susu, siapa yang bawa madu gitu. Jadinya sebenarnya sakit itu terjadi tapi nggak parah sih gitu. Paling cuma drop dikit gitu. Jadinya agak lebih
lemes gitu, tapi nggak sakit yang Iya. berhari-hari tuh enggak, karena memang kita setiap harinya tetap diasupkan dengan makan makanan yang bergizi gitu. Wah, luar biasa. Tapi berarti pasti padat banget ya. Betul. Sehingga sampai ya lumayan capek. Iya. Iya, saudara saya itu waktu ikut Putri Indonesia, dia turun sampai 5 kilo. Selama iya. ajangnya ya. Jadi ini sempat turun nggak berat badannya? Aku turun Aku banget. juga. Oh, iya. Kevin turun berapa kilo? Kayaknya ada 5 kilo ada deh. juga. Iya. Karena tuh Karena sebenarnya aku stres juga atau makanan jadi kurang. sebenarnya makannya tuh banyak sesuai porsi. Tapi karena kegiatan kami terutama nandak ya tersendiri tuh emang butuh fisik yang kuat karena emang latihan hari semana sih yang nggak capek gitu kan ya. Di situ sih poinnya. Habis itu juga kegiatannya kan tuh lanjut terus kita tuh istirahat mungkin pas isoma itu baru istirahat. Dan setelah itu kami masih lanjut gitu. Itu sih yang tantangannya. Wah, Oh, Kevin ya juga mungkin turun 5 kurus juga kilo. tahu. Berarti Kalau setiap Empo juga turun? Aku turun, cuman nggak banyak sih, aku turunnya cuma 1 kilo aja. Dan itu malah menjadi, beberapa dari kita itu sangat mensyukuri hal itu karena jadinya posturnya jadinya sesuai dengan bajunya gitu. Ketika kita pakai baju, kita kan ada namanya itu opening number ya Kak. Dan itu kita menggunakan batik yang disponsori oleh Batik Anak Kota Bekasi. Sehingga pas kita menggunakan batik tersebut lebih bagus gitu badannya. Tapi kan mereka udah kurus banget ya. Aduh, ini kalau kalian juga udah ideal banget itu. Kalau pada tambah kurus kan kurus-kurus nih. Iya, luar biasa. Apa yang paling ditekankan loh pada waktu karantina, ada waktu kalian jadi penjurian ya. Sebenarnya yang mereka cari yang paling ditekankan itu apa sih yang mereka cari sehingga kalian bisa jadi juara 1 nih ya. Kelebihan kalian ini apa gitu? Kalau aku sendiri merasa ketika karantina itu kita sangat dibekali oleh materi-materi yang nantinya itu untuk menambah wawasan kita sih. Dari materi pemerintahan, Kota Bekasi, pariwisata tentunya karena kita itu sebagai duta pariwisata. Sehingga hal itu yang menekankan aku untuk terus menggali informasi tersebut gitu supaya bisa lebih unggul dibanding yang lain gitu. Karena kebetulan kalau aku sendiri untuk nandaknya agak-agak sulit ya. Agak-agak sulit, jadi aku berusaha untuk menggali diri aku lebih di bidang Q&A gitu ya, tanya jawabnya. Jadi materi-materi yang sudah diberikan oleh para narasumber, senior pemateri yang sungguh luar biasa ya Bang ya. Itu aku pelajari terus supaya ketika sesi Q&A aku bisa kasih yang terbaik. Gitu sih. Kalau dari Kevin? Sebenarnya kalau misalnya aspek yang benar-benar ditekanin tuh selain materi, benar banget materi. Jadi tuh kita ada 3 aspek sebenarnya. Brain, beauty, behavior. Itu. Beauty sebenarnya bukan berarti harus ganteng dan cantik, tapi gimana kita bisa merawat tubuh kita sehingga terlihatnya itu enak dilihat gitu. Habis itu juga brain, artinya tadi materi itu dimana kita pastinya Bang Po tuh tahu kita bukan orang yang tahu banget Kota Bekasi, makanya diperbekalkan dengan materi-materi selama karantina, dan itu gimana kita bisa memahami dan juga ingat gitu dengan apa yang materi yang dikasih. Sama tuh terakhir behavior, emang kami tuh diajarin banget Kota Bekasi tuh terkenal dengan keramah tamahannya, dimana kita emang diajarin gimana kita beretika yang baik, dan sebenarnya tantangan buat aku sendiri sih, aku tuh sebenarnya orang kurang bisa senyum. Tapi ya kurang bisa senyum, kurang bisa senyum, tapi di Abang Po ini akhirnya diajar kalau misalnya senyum itu emang suatu keharusan sebagai abang gitu loh. Jadi emang bentuk kita untuk memancarkan diri kita, keramah tamahan kita ya salah satunya lewat senyum gitu. Wow. Terus kelihatannya kamu juga nggak terlalu suka ngomong sebenarnya ya? Iya, sedikit sih kalau misalnya emang mut-mutan sih, kalau misalnya emang mau ngomong, kalau misalnya enggak, tapi pasti diajarin juga kan ya buat speech gitu ya, buat ya, segala pasti. macam. Luar biasa. Nah sekarang kan kalian tuh jadi agen daripada para wisata. Ini buat semua nih yang nonton, saya sendiri juga. Kita ini kan cenderung ya, nih saya nih, kalau mau para wisata itu perginya ke Bogor ya, perginya ke Jakarta. Di otak kita ini, padahal saya ini warga Bekasi ya. Bekasi ini nggak ada para wisatanya gitu yang seru. Lebih mikirnya selalu Bogor, Puncak gitu ya, Bandung gitu. Nah kalian sebenarnya ada nggak sih Bekasi ini yang mungkin oke kita nggak banget tahu gitu buat gitu. para wisata? Siap.
Jadi untuk pariwisata di Kota Bekasi sendiri sebenarnya memang kalau untuk pariwisata alami kita tidak ada. Jadi Namun memang nggak ada ya? iya untuk pariwisata alami kita tidak ada. Namun untuk pariwisata lainnya kami sebenarnya banyak. Jadi di Kota Bekasi itu banyak pariwisata sport seperti Stadion Candrabaga yang dapat digunakan sebagai arena lari, berolahraga dan juga jogging track gitu. Dan juga kita juga punya sekarang ini sedang dikembangkan pariwisata di bidang MICE ya. Seperti konser-konser musik Kak. Memang kita tidak bisa menjual pariwisata yang alami seperti mungkin Curug atau pegunungan karena kita memang bukan di situ. iya gitu di daerahnya bukan seperti itu, tapi Kota Bekasi sendiri sedang mengembangkan pariwisata di bagian MICE-nya itu dengan adanya konser-konser musik, pertandingan sepak bola yang Makanya memanfaatkan sering sekarang ya. iya yang memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah dikembangkan oleh pemerintah. Karena jika kita tahu juga pariwisata di Kota Bekasi itu sudah mulai berkembang saat ini. Nah itu sebagai tanggung jawab kita bersama juga untuk ikut membantu pemerintah dalam mengembangkan dan mempromosikan pariwisata yang kita punya, yaitu fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun. Seperti Stadion Patriot Candrabaga tersebut merupakan stadion bertaraf internasional Kak, yang dimana sudah banyak digunakan untuk pertandingan-pertandingan internasional juga seperti SEA Games, liga-liga Persija gitu ya atau Persipasi gitu. Sehingga itu sih yang harus kita apresiasi dan juga kita bantu untuk ikut suarakan kepada teman-teman lainnya di luar kota sana. Iya, tapi memang nggak ada ya wisata alamnya gitu Iya, ya. Kurang wisata ya. alamnya Wisata belum. alamnya emang nggak ada, tapi balik lagi sport tourism. Kita tuh Kota Bekasi tuh kaya banget dengan sport tourism, dari fasilitas olahraga tuh yang benar-benar digencarin sama pemerintah. Nggak cuman stadion aja sebenarnya, mulai dari hutan kota yang disediakan sebagai sarana lari, buat ya. trek ya. Habis itu juga trek sepeda yang mulai dibangun sama pemerintah. Bahkan tuh Kota Bekasi tuh bukan cuma sport tourism aja, tapi Kota Bekasi tuh juga kalau misalnya temen-temen tahu tuh ada namanya Kampung Bali. Itu di Kota Bekasi itu tuh gimana kita wisata budaya Kota Bekasi, bukan Bali. Tapi di Kota Bekasi, ya. Oh ada juga ya? Ada. Belum tahu Wah, malah kita saya. belum Itu tahu juga. ya. Dan juga ada namanya Kampung Kranggan, di mana itu pusatnya di mana Kota Bekasi, budaya-budaya Kota Bekasi Betawi ada di Kota sana. Bekasi. Di mana itu? Di daerah Keranggan, Pondok Iya. Melati, Kecamatan Pondok Melati. Gitu. Bagus nggak? Halo, kalian Iya. udah kesana nggak? Jadi kalau Kampung Keranggan sendiri, Ibu, itu merupakan salah satu aset budaya Kota Bekasi, di mana di sana terdapat museum yang nantinya akan dibuat di sana, Museum Keranggan, yang nantinya itu menjadi aset juga bagi Kota Bekasi, di mana otentik dari Betawinya Bekasi itu di sana dikembangkan sekali, karena memang budaya-budaya di Keranggan itu masih menganut atau masih berpegang teguh pada kebudayaan Betawi asli Kota Bekasi, yaitu Betawi orang. Wow, nah sekarang tadi bicara soal ini ya, behavior ya. Anak-anak muda sekarang ini kan ya kalau di zaman saya beda ya, kita misalnya biasa nyapa gitu ya. Terus kalau ada tamu pasti harus siapin minum. Tapi anak-anak muda sekarang ini kan cenderung cuek nih gitu ya. Cenderung juga lebih jarang lah buat cium tangan gitu ya. Itu kan zaman dulu nih gitu ya rasanya. Terus kalau di Abang sama Empok ini budaya seperti apa atau behavior seperti apa selain senyum ya yang ditekankan? Siap. Kalau untuk mengenai budaya attitude ya atau misalnya behavior yang selalu kita terapkan atau kita diajarkan juga dari senior kita itu, mungkin setiap senior yang datang selalu kita sapa. Selain kita sapa, ketika kita ingin makan atau kita ingin pamit pulang ataupun kita baru datang, kita selalu menghampiri gitu, kayak Bang, permisi, baru datang gitu, izin bergabung gitu. Atau ketika kita pamit pulang pun sama, Abang, Empo, kami izin pulang. Atau ketika kita mau mendahulukan makan kepada senior, kita juga harus kulonwan gitu, izin juga supaya maksudnya menawarkan ya, Abang, Empo, Putra, Putri izin makan gitu. Supaya memang sebenarnya bukan berarti
keharusan sih, cuman memang itu Diajar baiknya aja, gitu. ah. Baiknya. Sopan gitu. santun. Iya, Iya, sopan betul, santun itu betul, perlu betul. banget. Udah jarang Basic tuh manner. di zaman sekarang ya ditekankan. Jadi bagus banget sebenarnya ajang-ajang begini ya. Iya. Apalagi kalau kalian bisa masuk ke sekolah-sekolah gitu ya. Betul, Karena kan benar. banyak sekali sekolah-sekolah yang sekarang ya makin kesini Modernisasi. Iya. Gitu. Makin anak-anak juga buat nyapa terus saya mulutnya berat banget gitu ya. Maksudnya udah cuek sekali gitu. Apa yang menyebabkan kalian istilahnya menang nih ya? Waktu itu keunggulan kalian nih apa? Boleh dari Kevin? Kalau misalnya ditanya keunggulan aku bingung banget sih. Karena sebenarnya 27 finalis itu punya kelebihan masing-masing, tapi mungkin ada kelebihan yang sesuai dengan kriteria panitia gitu. Jadi kalau misalnya aku ditanya kelebihannya apa, Nggak aku tahu juga gitu nggak ya? tahu juga karena aku juga masih penasaran kira-kira panitia itu tuh pengennya standar seperti apa. Tapi kalau misalnya dari aku sih yang aku terapin sih apapun yang aku lakukan ya semaksimal mungkin aku coba gitu sih. Kalau dari Empok? Aku juga sama sih waktu itu. Jadi optimalin aja apa yang kita punya, maksimalin aja apa yang kita punya. Sehingga untuk menjadi kriteria apa-apa itu aku udah nggak mikirin sih. Kayak yang penting aku nari, aku berusaha sebisa mungkin aku bisa nari. Aku sesi tanya jawab sebisa mungkin aku bisa menjawab. Kayak gitu. Catwalk pun sama, modeling pun sama. Gitu. Itulah hidup Maksimalin. ya. Betul. Maksimalin. Seperti yang dikatakan, setiap orang pasti punya kriteria, punya kelebihan. Tapi bagian kita adalah memaksimalkan segalanya. Sekali lagi jangan lupa stay tune di MMA, jangan kemana-mana. Inilah Mertua Menantu Akur Akur dong. dong. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku.
kembali lagi di MMA Mertua Menantu. Akur dong. Kita masih dengan Abang Empok Kota Bekasi yang sangat luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk menjadi duta-duta pariwisata Kota Bekasi 2023. Dan mereka masih sangat muda dan mereka sudah berkarya dengan sangat luar biasa. Buat semua anak muda, jangan pernah berani dan jangan pernah membiarkan hidup ini disia-siakan oleh waktu. Kevin memberi contoh, walaupun hanya menunggu antara lulus SMA dan kemudian mau masuk universitas, dia memakai waktunya. Dan walaupun ini pengalaman pertama, juara pertama juga ya. Jadi jangan takut mencoba. Jangan biarkan waktu berlalu karena kita tidak pernah tahu berapa lama waktu kita. Waktu akan sangat cepat. Tapi biar waktu kita pakai untuk berprestasi. Yang muda, yang berprestasi, ya, yang berkarya. Nah, sekarang kita kembali lagi nih, ya, di dalam dengan Abang dan Po, pengalaman apa sekarang yang paling berkesan, yang paling buat pelajaran? Tadi kan yang paling berat di karantina, sekarang yang paling berkesan, yang paling menyenangkan dan yes gitu ya rasanya ya. Mulai dari Kevin dan kemudian setelah itu buat Mpoknya. Oke. Kalau misalnya dari aku pengalaman berkesan tuh sebenarnya kalau misalnya bicara karantina tuh luas banget. Karena kita karantina tuh ada 3 aspek yang biasa kita latihan. Pertama tuh Q&A, catwalk, dan juga terakhir tuh nandak. Tapi yang membuat aku berkesan sih di nandak ini karena aku diajarin untuk kenal suatu budaya baru di mana aku cuman tinggal di Kota Bekasi tapi aku nggak tahu nih apa budayanya. Dan aku sebagai generasi muda juga kayak sebagai generasi muda yang cuma ngelakuin kegiatan di Kota Bekasi dan udah sampai situ aja. Tapi di nandak ini aku diajar untuk bisa bukan jadi penonton doang, tapi malah jadi sarana untuk nyebarluasin budaya di Kota Bekasi. Itu sih yang bikin aku berkesan banget. Kalau dari aku sendiri sebagai Empok Kota Bekasi, tentunya dari ketiga aspek yang sudah kita pelajari, itu paling berkesan itu ketika kita akhirnya menampilkan itu secara live ya di malam final gitu. Itu hati kita tuh benar-benar rasanya lega, semua apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita pelajari itu terbayarkan dengan suasana audiens itu sangat gemuruh ya, sangat-sangat meriah gitu, sangat-sangat semangat. Kita tuh semakin. Di mana waktu itu pertunjukannya? Ya waktu itu kebetulan kita di Bekasi Convention Center. Gitu. Berapa orang itu yang datang atau penonton? Waduh, itu suasana ruangan Bekasi Convention itu seperti di stadion jadinya. Karena saking ramainya dan sangat meriah ya. Iya, dari pendukung 27 finalis lain itu. Semua bawa pasukan ya. Boleh, bebas. Pada bawa pasukannya. Jadi benar-benar suaranya itu benar-benar udah seperti stadion. Ada trompet, ada teriakan, tepuk tangan, itu sudah seperti wah sangat meriah gitu, antusias banget. Dan itu benar-benar momen yang paling berkesan dan tidak terlupakan sih bagi aku. Karena setelah akhirnya kita latihan kurang lebih sebulan, itu kita bisa menampilkan itu semua kepada orang tua, teman-teman, dan keluarga, kerabat. Ya akhirnya beban itu tuh akhirnya lepas gitu, plong gitu. Apapun yang terjadilah gitu. Jadi udah maksimal aja. Nah waktu finalis itu atau yang di Convention Hall itu ya, jadi selain nandak, selain itu kalian juga pribadi-pribadi ada perform atau apa, atau cuma bareng-bareng aja? Ya untuk pada malam final tersebut kita sudah tidak ada tampil pribadi sih ya. Tampil pribadi itu kecuali Q&A aja gitu pada saat sesi tanya jawab buat untuk penentuan pemenang. Tapi selebihnya kita bareng-bareng, nari bareng, opening number pun kita berpasangan dengan pasangan kita masing-masing. Terus juga kita menarikan tari nandak yang sudah kita persiapkan seperti itu. Kalau busana dan sebagainya ya, make up segala macam, mereka semua sediakan atau kalian sendiri juga harus upaya dan cari sendiri? Iya, untuk dari kebutuhan di malam final itu kebetulan kita di full sponsor dari Bang Empok Kota Bekasi dan Paguyuban tentunya. Dan untuk mengenai pagelaran seperti batik yang kita persembahkan itu untuk opening number itu juga merupakan salah satu sponsor dari Batik Anak Kota Bekasi ya, yang dimana gitu kami sangat mengapresiasi karena batik-batik yang diberikan itu sangat menggambarkan Kota Bekasi yang dengan motif-motif ciri khas batik Bekasi yang dimana. Kalau boleh tahu ciri khas motif Bekasi itu apa ya?
Oke, untuk batik yang dimiliki Kota Bekasi tentunya memiliki motif biasanya ada gambar ikan gabus, bambu kuning. Tapi ini nggak ada ya. Iya, ini karena Karena kebesaran. Kebesaran. Iya, Tapi ini batik. kalau yang sehari ikan gabus justru. Ada, iya. Ada yang ikan gabus. Golok juga ada. Golok ada, bambu kuning. Seperti itu sih ornamen-ornamen yang memang ciri khas Kota Bekasi kan. Kayak gitu. Wah. Baru tahu tuh ikan dan bambu. Ya, karena kota kita juga terkenal bambu ya, lambangnya ya. Dan menurut saya bambu itu keren banget ya. Bisa dari jadi alat musik sampai jadi bangun rumah, jadi saluran air. Biar hidup kita semuanya sangat seperti bambu, selalu bisa berguna buat banyak orang. Iya. Nah, itu pengalaman yang luar biasa. Nah, sekarang tanggung jawab kalian apa nih ke depan? Dan Karena kan mendapat gelar ya, nih. sudah dapat gelar. Apa yang boleh, bahkan mungkin ada restricted Iya, sesuatu yang atau ada nggak boleh ya batasan. selama masih memegang gelar gitu. Oke, dari aku. Kalau misalnya sebagai abang sendiri pastinya tanggung jawabnya selain jadi duta wisata Kota Bekasi, hal yang wajib pastinya mengajak orang-orang untuk bisa kenal Kota Bekasi lebih jauh lagi. Itu intinya. Tapi kalau misalnya di luar daripada itu ya balik lagi sebagai duta pariwisata gimana sih kita harus kenal Kota Bekasi, harus jaga Kota Bekasi, habis juga harus branding dan juga ajak generasi muda bukan cuman sampai tahap ngelihat aja tapi juga ikut kontribusi gitu. Habis itu juga Misalnya nih, kan kamu mau sekolah nih ya nanti ya, mau pindah nih. Ada nggak tanggung jawab misalnya sebulan harus berapa kali pergi atau menghadiri apa, acara apa, harus pergi keliling mungkin ke sekolah atau apa gimana? Itu ada tanggung jawab itu? Oke, ada. Kita tuh namanya adanya penugasan, di mana sebenarnya bukan cuma pemenang doang, tapi 27 finalis ini akan mendapat tugas sesuai job desk yang akan diberikan. Jadi itu nanti nggak menentu sih kapan jangka waktunya, tapi pastinya semua 27 finalis ini bertugas untuk mendampingi ataupun menjadi narasumber, bahkan MC pun itu ada penugasannya. Dan itu sesuai job desk. Tapi boleh diatur dong dengan, ini kan udah mulai itu ya, tugas tadi ya, bisa diatur. Ya, untuk penugasan sendiri memang bentuknya itu ini ya opsional ya, untuk opsional bagi setiap abang dan empo gitu ya. Dan memang untuk kita sendiri sebagai wakil 1 atau juara 2 di Abang Po Kota Bekasi ini itu tidak memiliki job desk khusus sih setelah dari malam final, karena memang yang memiliki job desk khusus yang nantinya meneruskan lomba ke provinsi adalah Abang dan Po kita yang itu pinilih kita yang sebagai juara 1. Namun untuk sebagai wakil 1 kami memang hanya memiliki kewajiban untuk terus menjaga attitude Abang Po kepada teman-teman sekitar juga, untuk menjaga nama baik Abang Po yang sudah kita emban gitu ya namanya, kepada nantinya juga kita harus menyebarkan hal-hal positif dan juga mungkin mengajak yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Kevin, mengajak seluruh teman-teman dan juga warga Kota Bekasi untuk ikut menjaga dan juga berkontribusi kepada Kota Bekasi ya, baiknya di pariwisata gitu. Bicara soalnya anak muda kan pasti bilang gini ya, hadiahnya apa nih gitu ya. Gitu. Jadi pada waktu kalian ikut gitu ya, sebenarnya kalian terima selain pasti ya pengetahuan, kemudian pendidikan, apalagi attitude itu kan berharga banget ya. Tapi selain itu secara fisik gitu ada apa aja? Nggak usah jumlahnya ya, tapi maksudnya ada nggak fasilitas-fasilitas, hadiah-hadiah yang kalian terima supaya ini yang pengen tahu nih dapat apa sih kok sampai ikutan gitu ya? Siap. Untuk generasi muda mungkin yang ada di luar sana, jangan khawatir ketika kamu nanti ke Abang Po, pastinya ketika kamu menang, kamu akan mendapatkan beberapa investasi. Iya, investasi juga, hadiah baik itu secara tunai maupun investasi yang nantinya akan di-endorse oleh beberapa dari sponsor gitu ya. Kalau dari kita sendiri, kita juga mendapatkan uang tunai, batik-batik yang dipakai semua juga dikasih. Gitu, iya, batik yang dipakai, baju yang kita pakai ini pun ini hak milik pribadi gitu ya. Terus juga ada juga treatment perawatan gitu ya untuk kita juga investasi diri gitu ya. Seperti itu sih. Wah, jadi oke banget. Banyak banget ya. Jadi yang nganggur, yang punya kesempatan ayo ikut. Jangan biarkan waktu kemudaan kalian disia-siakan. Makin banyak pengalaman, makin banyak ya pengetahuan, makin banyak
istilah saya investasi ya Betul, untuk selagi yang muda. kedepan. Ya. Selagi muda. Nah, nanti kalau umurnya udah seperti kita kan udah kelewat ya, udah nggak bisa nih gitu. Jadi ya ngomong yang muda, ayo berkarya. Nah, saya dengarkan ada acara talent ya, apa yang paling wow gitu. Dengar kalian nyanyi nih. Nanti suaranya luar biasa. Siapa tahu nanti juga ikut Indonesia Idol gitu ya. Nah, boleh diberikan sebuah pertunjukan buat semuanya. Suara-suara dari lagu apa aja, ya. Abang dan Empok. Baik. Sebenarnya izin ya, aku lagi hilang Agak suara salah. nih, lagi hilang Nggak suara. apa-apa, yang penting kita Ya, sedikit aja. menikmati aura. Sedikit aja. Sedikit Raya. aja nih. Sedikit aja. Mau berdiri atau mau duduk aja? Duduk aja. Duduk aja nggak apa-apa. Oke, sip. 1, 2, 3, go. If we never try, how we know? Baby, I thought this thing could go. Give me a sign if I'm on your mind. Baby, I fall in love alone. Oke. Luar biasa. Kata-katanya juga bagus ya. Lagu ini biar semuanya membuat kita berani mencoba ya. Nah, ini mungkin saya mau supaya kalian bicara dengan dari hati ke hati buat banyak anak muda untuk apa sih kemudaan itu dan bagaimana pentingnya untuk 3 hal tadi. Mungkin setiap ya brain, beauty, dan behavior. Saya tolong kasih statement aja. Jadi kan anak-anak muda suka sekali statement ya. Apa itu statement dari brain? Apa mesti IQ-nya 140 gitu ya? Terus apa itu statement dari behavior gitu ya? Dari Kevin, abis itu boleh dari Mpo. Sebenarnya nggak penting tentang buat generasi muda, bukan berarti kalian harus punya brain, beauty, behavior, tapi gimana kalian punya motivasi untuk ngelakuin semua hal yang kalian inginkan, hal yang ingin kalian capai itu dengan maksimal gitu. Selagi muda bukan berarti kita nggak bisa ngelakuin hal-hal yang di luar jangkauan kita. Bahkan karena kita muda, makanya kita harus bisa jadi teladan, bisa jadi contoh gitu. Istilahnya apapun yang kalian lakuin dengan segenap hati sih. Karena kalian tahu ada pribadi yang sangat baik, jadinya kalian harus balas itu dengan suatu hal yang menakjubkan juga gitu istilahnya. Jadi menurut aku buat generasi muda mungkin yang lagi merasa, aku juga sebenarnya dulu tuh merasa aku paling muda banget, emang bisa ya sampai ke tahap ini. Tapi satu hal yang aku inget sih cuman walaupun kita muda bukan berarti kita dianggap rendah, dan juga biar kita muda berarti kita bisa berkontribusi gitu. Menurut aku sih gitu. Keren. Kalau aku sendiri malah menanggapi, setuju dengan Abang Kevin menanggapi mudaan itu sendiri. Karena kita muda, kita memiliki banyak sekali kesempatan, waktu, dan juga kemungkinan untuk melakukan kesalahan, dan itu itu bukan sebuah hal yang harus kita tutupi gitu. Bahkan selagi muda, lakuin sebanyak-banyaknya kesalahan, karena dari kesalahan itu kita belajar. Sehingga semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita mendapatkan pengalaman, dan pengalaman itu yang bakal bikin kita maju gitu. Jadi selagi muda, kenapa enggak gitu, coba ini, coba itu. Kalaupun salah ya coba lagi gitu. Karena aku sendiri gitu banyak sekali mendapatkan hal-hal menarik itu dari usia muda gitu ya. Dari usia muda mencoba ini, coba itu, dan akhirnya bisa mencapai diri aku sekarang sebagai Empok Kota Bekasi jadi lebih ready ya gitu. Karena sebelum-sebelumnya aku sudah banyak melakukan kesempatan dan percobaan yang mungkin gak semuanya bagus, gak semuanya berhasil, tapi karena kegagalan dan semua hal itu mendewasakan aku, membuat aku pengalamannya jadi lebih banyak, sehingga untuk menghadapi semua tantangan di depan itu jadi lebih ready gitu. Jadi bukan karena muda kita nggak bisa, tapi karena muda kita jadi bisa gitu, karena ya itu waktu dan kesempatan kita banyak gitu. Albert Einstein aja bisa dalam satu penemuan itu bisa melakukan beribu-ribu kesalahan sampai akhirnya dia menemukan satu penemuan gitu. Apalagi kita generasi muda, jangan takut, jangan malu, karena memang disitulah tempat kita sebagai muda. Karena kita muda, kita diwajarkan untuk melakukan kesalahan gitu. Itu sebenarnya satu yang jadi keunggulan ya gitu. Karena masih muda nggak apa-apa salah gitu. Nantinya pas tua dan sudah matang gitu ya, kita udah tidak melakukan kesalahan. Itu sih. Sebenarnya bukan masalah bisa atau enggak sih, tapi Mau mau atau enggak. Kalau misalnya kalian mau pasti bisa, kalau misalnya kalian gak mau ya
Ya, nggak siapa jadi- lagi yang nggak bisa akan berusaha bisa. kecuali kali kita sendiri gitu. Dan lakuin semuanya itu dengan niatan yang baik. Your intention itu sangat penting. Karena ketika kita melakukan segala sesuatu dengan niat, itu akan beda hasilnya dengan segala sesuatu yang tidak diniatkan. Ketika kita sudah niat, kita put everything in that, itu aku yakin itu hasilnya akan berbeda dengan yang tidak kita niatkan atau hanya ya udahlah coba, tapi gue harus maksimal. Harusnya kayak gitu. Supaya Bang Po semua semangat terus selagi muda. Yes, luar biasa. Mereka sangat muda tapi berhikmat. Mereka sangat muda tetapi berkarya. Boleh diminum, boleh dimakan karena ini namanya obrolan santai ya. Kan udah turun nih berat badannya, jadi boleh ditambah ya dengan makan. Nah, sekali lagi buat semuanya, apa yang mereka katakan benar sekali, bahwa lakukan apapun dengan bersungguh-sungguh. Bukan masalah bisa, tapi mau. Dan sekali lagi juga buat banyak anak muda, ini sebuah kesempatan. Hidup tidak pernah berulang. Gak pernah kan kalian ulang tahun 2 kali, misalnya 15 tahun ya. Habis 15 jadi 16 ya. Gak bisa kita kembali. Nah, setiap periode selalu ada kesempatan. Ada kesempatan untuk belajar, ada kesempatan untuk nanti bekerja, ada kesempatan untuk mencoba. Jangan lewatkan periodenya. Karena ada saatnya kalian akan menangis dan menginginkan masa-masa itu kembali. Tetapi itu sudah tidak ada lagi. Jadi jangan pernah buang kesempatan. Sekali lagi banyak yang ingin tapi tidak mau. Banyak yang ingin sukses tapi tidak berani gagal. Banyak yang ingin mencoba, ingin cantik, wah luar biasa, tapi tidak mau usaha. Ada yang sangat ingin dan iri, tetapi tidak pernah tahu bahwa proses dan perjalanan tidak begitu mudah. Sekali lagi kita adalah orang-orang yang mari sama-sama bersinar. Kalau kalian masih muda, kalau kalian masih punya umur yang masih sangat muda, mari berkarya dari sejak sekarang. Jangan tunggu nanti. Saya sangat terinspirasi dengan Abang Kevin. Ya masih muda sekali ya. 18 tahun. Dan harusnya dia bisa ya habis lulus sekolah, harusnya dia bisa Santai-santai dulu, santai, ya. main, selebrasi ya, puas-puasin karena sudah full sekali, apalagi dengar-dengar tadi dapat ikut PTN ya. Berarti kan persiapannya nggak semudah itu gitu. Cuma dia memutuskan untuk sangat produktif di masa-masa, tidak membuang waktu, dan belum tentu juga dalam perjalanan tidak ada kegagalan. Tetapi dia sungguh-sungguh orang yang membuktikan bahwa dia ingin sangat-sangat bersinar. Dia ingin sungguh-sungguh membuktikan bahwa dia muda tetapi dia bisa. Inilah Abang dan Empok Bekasi yang sangat luar biasa. Nah, ini bicara soal ke depan. Kan nggak mungkin nih kalian sampai di sini ya. Prestasi harus terus berlanjut. Ya, cita-cita harus dikejar dan usaha harus diperbanyak supaya kalian mencapai sukses lebih besar. Nah, apa nih cita-cita Kevin ke depan ya? Selanjutnya. Untuk selanjutnya, dan kemudian misalnya saya ini sebenarnya masih pengen nih mencapai ini itu dan sebagainya, dan juga cita-cita dan karya dan sebuah, maksudnya yang tadi kan bilang saya coba aja, pengen nyoba apa lagi nih ya, mulai dari Kevin dulu. Oke, kalau misalnya aku sih sebenarnya mau karena menurut aku tuh prestasi ini udah sangat di luar ekspektasi aku. Jadinya aku pengen fokus dulu kuliah sih sebenarnya. Apalagi di luar kota kan, di jauh juga sama keluarga. Jadi pengen fokus dulu untuk ekspor diri. Baru sebenarnya sih tahun depan sih pengen ikut ajang juga kompetisi dan meraih prestasi juga sih. Tapi untuk tahun ini pengen fokus dulu untuk di bidang pendidikan. Ya, seperti selain itu juga adaptasi lagi ya. Yes, Bahasanya pasti beda, Yeah. ya, teman-temannya beda. Ngomong-ngomong, ambil jurusan apa itu di sana? Aku sains data. Wow. Ya, sekarang nih itu perlu banget ya. Yeah. Data bisa dibayar miliar tuh ya. Orang mengejar data sekarang. Luar biasa, luar biasa. Nah, kalau dari Mpok, Ya kalau aku sendiri tentunya akan menyelesaikan pendidikan aku karena aku masih udah tinggal kuliah. sebentar lagi kan? Ya, Tinggal betul skripsi sebentar. nih pasti. Udah. Ya, tahun depan insya Allah skripsi. Sukses. Ya, karena kebetulan juga aku lagi magang. Ini nantinya pasti akan mempersiapkan untuk mencari pekerjaan yang lebih stabil untuk aku gitu. Dan kebetulan Ngambil jurusan apa ini? aku kebetulan komunikasi. Wow. Ya, dan jadi baru-baru ini pantesan aku ya. dan baru-baru ini. Sejalan nih, sejalan. Iya. Dan kebetulan baru-baru ini aku mengikuti salah satu anchor hunt, itu di mana sebagai pembaca berita, dan sudah lolos seleksi 1. Jadi selanjutnya tinggal mengikuti another step aja.
Gitu. Dari semua pemberita ya, paling suka sama siapa? Aku sebenarnya banyak ya, cuman aku suka itu kalau di ini ada Jeremy Teti. Aku suka karena memang pembawaannya dan juga dia itu kan posturnya nggak terlalu tinggi ya sebenarnya. Nah itu mirip sama aku. Itu mirip Kan sama. pembawa berita nggak terlalu dicari yang tinggi Iya ya. gitu. Dan dia juga multi talent Kak. Gitu multi talent, bisa sebagai bisa sebagai anchor, bisa juga sebagai presenter, bisa juga sebagai MC, bisa juga sebagai talent artist. Kayak gitu. Aku pinginnya mengambil filosofi dari beliau itu untuk menjadi orang yang multi talent. Gitu. Jadi nggak cuma satu hal ya, Iya, tapi pengennya. bisa macem-macem. Ya siap. Sukses ya, doanya supaya kalian makin maju, makin bersinar dan makin menjadi berkat buat banyak orang. Karena itu kan hidup seperti itu ya. Kita harus banyak berdoa, kita harus banyak mendekat sama Tuhan, tapi kita juga harus banyak berfungsi, menjadi garam istilahnya dan menjadi terang dimanapun kita berada. Sukses selalu kalian. Terakhir ini kita mendekati akhir, boleh sampaikan 1-2 kalimat statement buat orang tua boleh, buat anak-anak boleh, buat adik-adik juga boleh. Tentunya untuk para pemirsa dari yang ada di luar sana, saya ingin menginformasikan bahwa segala lagi kita masih memiliki usia, umur, waktu, itu kita harus selalu sebarkan hal-hal positif, hal-hal yang memang kita punya. Karena jika kita memiliki ilmu, manfaat kepada orang lain, itu adalah esensi yang sesungguhnya manusia untuk hidup gitu, yaitu berguna untuk orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Dan rasa syukur dan kemenangan itu kita dapat ketika kita dapat mengubah orang lain menjadi lebih baik gitu. Mungkin dengan hal kecil yang dapat kita lakukan itu dapat berdampak besar mungkin bagi orang lain. Jadi ketika kita memiliki waktu, kesempatan, itu gunakan aja, sebar segala kebaikan dan manfaat kepada orang lain. Mungkin awalnya kita sendiri, tapi lama-lama kita akan bisa menjadi besar gitu dari hal-hal kecil itu. Dan untuk generasi muda, ayo ambil kesempatan yang ada di depan mata kamu, jangan ragu-ragu, apapun itu coba aja. Jangan pernah katakan nggak bisa tapi belum bisa. Belum bisa karena belum mencoba. Jadi benar kata kakaknya, dicoba. Jika kamu ingin, kamu harus berani mau dan berusaha. Karena jika tidak ada usaha, ya kamu nggak akan dapat. Gitu. Kayak aku di sini, mungkin banyak dari yang lain juga, kontestan lain yang lebih baik dari aku, tapi karena aku ingin dan mau dan berusaha, akhirnya aku dapat di posisi aku sekarang. Gitu. Bukan karena tidak mungkin, bukan karena tanpa usaha, tapi karena keyakinan dan juga potensi yang aku miliki, usaha yang aku lakukan, akhirnya aku bisa mendapat apa yang aku inginkan. Gitu. Jadi kita lanjutkan menjadi action apa yang sudah kita bicarakan, apa yang kita impikan itu kita realisasikan, kayak gitu. Terima kasih. Oke, kalau dari aku sih buat anak muda, sebenarnya bukan cuma buat anak muda tapi terkhususnya anak muda, karena aku tahu karakter anak muda tuh paling malas banget untuk mencoba hal baru. Untuk aku tuh dari aku jangan takut untuk mencoba hal baru. Seberapapun jangkauannya, mulai dari kecil yang besar, mulai dari hal kecil dulu aja. Dari mulai hal kecil kamu udah bisa berkarya dan juga menguasai itu, percayalah dan yakinlah hal besar nanti akan belakangnya mengikuti gitu. Jadi hal baru itu bukan berarti kalian harus selalu benar, tapi disitulah trial and errornya kalian sebagai generasi muda untuk bisa coba cari tahu ini cocok gak sih, ini passion gue gak sih, ini hal yang harus aku kembangin gak sih. Dan di situ kalian nanti akan tahu dari sebagian kecil aja dan akhirnya dari situ dimulai dari hal yang besar gitu. Dari saya tinggal di Kota Bekasi, dari tidak ada mall sampai sekarang menjadi begitu banyak mall yang luar biasa. Betul. Saya tinggal di Kota Bekasi, dari disebut kota sampah sampai hari ini disebut kota iman. Ya, saya tinggal di Kota Bekasi dari pada waktu Bantar Gebang masih sangat bau, sampai Bantar Gebang sekarang sudah lumayan tertata rapi dan ada sekolah. Ya, karena itu di mana kita tinggal, berdoalah, berkaryalah, bekerjalah. Sekali lagi, jangan sia-siakan waktumu. Kalau kau masih ada waktu, mari sama-sama kita bersinar bagi bangsa ini. Inilah MMA, mertua menantu, aku dong. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube kita Asia Zara, dan stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.